Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Merafi, apa kabar? Pastinya sehat semua ya, lancar semua ya puasanya. Oke sahabat Merafi, saat ini saya berada di Aglonema Park, yaitu unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa Tridadi Makmur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di episode Bincang Merafi kali ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan bisnis BUMDesa. Kita masih membahas tentang BUMDesa ya sahabat Merafi ya. Dan saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Pak Agus Kolik, Direktur dari BUMDesa Tridadi Makmur, Sleman, Yogyakarta. Halo Pak Agus Kolik, apa kabar? Halo Mbak Diana, alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Puasa gimana nih? Walaupun puasa tetapi alhamdulillah tetap sehat. Ya. Sehat dan semangat ya Pak ya? Semangat. Ya. Oke Pak Agus Kolik, di episode Bincang Merafi kali ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan bisnis BUMDesa. Siap. Pak Agus Kolik, kita pengen dengar nih dari Pak Agus Kolik selaku Direktur BUMDesa. Nah, BUMDesa Tridadi Makmur ini kan masuk kategori maju ya. Mengembangkan bisnisnya juga luar biasa sekali, apalagi pandemi Covid kemarin tetap eksis ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa cerita nih Pak ke sahabat Merafi, sebenarnya seberapa pentingnya sih Pak perencanaan bisnis itu Pak? Saya sering menyampaikan bahwasanya bisnis dan judi itu sebetulnya beda-beda tipis gitu ya. Nah, bedanya kalau judi itu hanya untung-untungan, tetapi kalau bisnis ya bukan untung-untung tapi direncanakan. Nah, kalau kita melakukan bisnis tetapi kok tidak ada perencanaan ya sama seperti judi untung-untungan. Nah, sehingga bagi kami perencanaan bisnis itu sangat penting ini untuk mengetahui apakah bisnis yang akan kita kerjakan besok itu bisa menghasilkan keuntungan, lalu sustainable, lalu bisnis itu layak dijalankan atau tidak ya melalui perencanaan bisnis terlebih dahulu. Sehingga bagi kami perencanaan bisnis itu sangat penting untuk mengetahui prospek bisnis kita ke depan mau seperti apa, dalam menjalankan bisnis ke depan seperti apa. Butuh permodalan berapa, lalu juga pelaksanaan bisnis ke depan seperti apa sudah ada guidance-nya, kira-kira itu Mbak ya. Sudah direncanakan ya, supaya nantinya ke depannya lebih sustain ya Pak ya. Iya. Oke, mencegah mangkrak juga ya bisnisnya ya. Betul. Nah, bisnis itu kan sudah direncanakan saja itu kadang di lapangan itu banyak yang agak berbeda gitu, apalagi tidak ada perencanaan sama sekali. Berarti kan kita akan meraba-raba atau melihat bisnis, menjalankan bisnis itu di kegelapan kalau tidak ada perencanaan bisnis. Oke, nah Pak Agus, untuk aspek-aspeknya nih, apa saja Pak yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan nih dalam kita menyusun rencana bisnis? Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam menganalisis sebuah bisnis. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sejauh mana sumber daya manusia, karena SDM ini nanti kita yang akan mengelola, yang akan menjalankan sebuah bisnis. Apakah sumber daya manusianya sudah ada atau belum? Kalau belum ada, bagaimana cara rekrutmen dari sumber daya manusia itu sendiri. Lalu spesifikasi sumber daya manusia yang akan kita dapatkan untuk menjalankan bisnis yang cocok dengan keadaan bisnis kita itu seperti apa. Itu yang pertama berkaitan dengan sumber daya manusia. Lalu yang kedua berkaitan dengan analisis mengenai keuangan. Keuangan itu yang pertama mengenai investasi. Sebuah bisnis pastilah kita butuh modal, butuh investasi. Kira-kira investasi berapa yang dibutuhkan untuk bisnis kita? Misalkan kita mau bisnis memelihara kambing gitu ya. Nah, investasinya membuat kandang, lalu menyediakan peralatan, membeli kambing itu sendiri. Ini kan merupakan investasi yang harus dikeluarkan. Kita harus bisa menghitung seberapa besar investasi yang akan kita keluarkan. Lalu yang kedua berkaitan dengan biaya operasional yang kemudian akan muncul itu nanti berapa. Kita sudah harus bisa menggambarkan sebelumnya bahwasanya kita mau bergerak di bisnis ini, begitu bisnis kambing ini, biaya operasional yang akan datang itu akan muncul apa saja biaya yang akan muncul. Lalu dari sektor
yang ketiga yaitu sektor pendapatan. Pendapatan apa saja yang nanti akan bisa kita dapatkan dari mengelola sebuah bisnis kita. Nah, dari situ kita baru bisa menyimpulkan kira-kira break even point-nya sampai jangka waktu berapa lama. Jadi dari analisis keuangan paling tidak itu investasi, biaya operasional, lalu mengenai SDM, lalu yang berkaitan dengan keuangan itu tentang break even point dan sebagainya. Nah, kajian-kajian itu. Lalu di samping itu yang tidak kalah pentingnya mengenai kajian pemasaran sendiri. Karena sebuah bisnis ini yang menentukan keberhasilan adalah marketing atau pemasarannya. Nah, pemasarannya itu nanti segmennya yang akan disasar itu seperti apa. Lalu bentuk-bentuk pemasarannya juga seperti apa. Lalu berapa volume pemasaran yang akan kita sasar itu berapa. Jadi kalau sudah ada gambaran mengenai perencanaan yang akan datang waktu kita menjalankan bisnis ini, kita sudah tidak gagap-gagap lagi. Oh, pemasaran seperti ini melalui media digital, melalui door to door, melalui canvassing ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Ini model-model bisnis, model marketing bisa dikembangkan. Lalu yang terakhir di analisis perencanaan bisnis ini tentu saja kita juga berpikir tentang permodalan. Permodalan. Kadang orang itu sudah takut dulu untuk merencanakan sebuah bisnis dengan permodalan yang besar dan sebagainya. Nah, sebuah bisnis itu ada kaidah-kaidah yang harus dijalani. Misalkan sebuah bisnis layaknya itu sebuah bisnis untuk untuk budidaya kambing begitu ya. Itu untuk layaknya itu harus ada modal katakanlah 500 juta, tetapi kadangkala banyak orang itu hanya ngecake duit. Oh, saya itu duitnya wis ono 100 juta ya, ini saya paksakan 100 juta ini jalan. Nah, kadang-kadang ini aspek ini tidak diperhitungkan sehingga ya jalannya itu pincang. Sehingga kalau ada mengenai analisis mengenai permodalan, kira-kira butuh modalnya berapa? Oh, butuh modalnya 500 juta. Adanya berapa? Kita baru ada 100 juta. Lah, kekurangannya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kan bisa kita rencanakan, bisa kita hitung terlebih dahulu dan kita bisa eksekusi caranya macam-macam. Saya kira BUMDes banyak hal yang bisa dilakukan berkaitan dengan permodalan itu sendiri. Jadi banyak aspek ya yang perlu diperhatikan ya Pak ya. Karena bisnis plan ini memang di dalamnya ada strateginya, kemudian ada operasionalnya bagaimana, permodalannya, pemasarannya, seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Pak Agus, terkait dengan langkah-langkah dalam menyusun bisnis plan, nah mungkin bisa diberikan nih tipsnya ke sahabat Merafi nih, yang sedang membuat bisnis plan untuk unit usaha BUMDesnya nih. Silakan Pak. Langkah-langkah menyusun sebuah bisnis, saya kira ada beberapa hal. Nah, saya memang berharap teman-teman di dalam menyusun bisnis plan ya susunlah sendiri dengan memahami bagaimana kita membuat langkah-langkah untuk menyusun bisnis plan yang akan kita lalui. Lalu menurut pengalaman saya di dalam menyusun bisnis plan, yang pertama itu kita menentukan kajian usaha dulu. Kajian usaha, kira-kira usaha apa yang akan kita dalami. Tidak hanya satu usaha. Kadang untuk menentukan bisnis plan apa atau usaha apa yang cocok ya kita cari referensi bisnis usaha A, B, C, D, E, F, G. Nah, setelah ada referensi usaha kita perdalam kira-kira mana yang cocok dengan badan usaha milik desa yang ada di kita berkaitan dengan potensi yang ada di kita. Kita perdalam ya. Kita perdalam. Oh, misalnya yang berpotensi di kita itu memelihara itik karena bla 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 bla. Nah, itu kita perdalam. Yang berkaitan dengan bagaimana cara pemeliharaan IT, berapa permodalannya, kemana mensuplainya, bagaimana perawatannya, bagaimana perlakuan terhadap kotorannya, bagaimana aspek terhadap lingkungannya dan sebagainya. Nah, itu kita perdalam dulu. Setelah kita banyak masukan, banyak ilmu, banyak informasi yang didapatkan, baru kita menyusun langkah-langkah berikutnya, yaitu tadi kita kan sudah tahu gambaran di sini. Oh, kalau dari sisi sumber daya manusia yang dibutuhkan itu seperti apa spesifikasinya untuk memelihara bebek itu
spesifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Oh, ternyata yang hanya butuh orang yang ulet dan rajin saja gitu. Oh, ini butuh orang yang jujur dan sebagainya. Nah, lalu setelah itu, setelah kita mempunyai database mengenai keuangannya tadi, bebek itu butuh makan berapa, lalu butuh obat-obatan berapa lama usia bebek itu sehingga bisa dipanen. Lalu biaya untuk membangun bebek kandang bebek itu sendiri berapa. Lalu harga jual bebek per kilogramnya berapa. Nah, itu kalau sudah itu kita tinggal nanti menyusun langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang berkaitan tadi dengan SDM sudah, lalu dengan keuangannya tadi mengenai investasi berapa, berkaitan dengan break even point-nya berapa, biaya operasionalnya berapa, dan sebagainya. Lalu yang ketiga berkaitan dengan kalau kita sudah punya banyak referensi, nah kita nanti sudah bisa membayangkan kira-kira pasar yang akan dituju besok di dalam, misalnya kalau saya sudah panen bebek ini, sementara saya memelihara bebek ini 10.000 gitu ya. Kalau 1-2 jual ke pasar itu mungkin gampang, mudah gitu. Tapi kalau 10.000 ini mau saya jual kemana? Ini sudah ada gambar. Oh, ini saya pasarnya sudah jelas gitu ya. Pasarnya ini nanti ke pedagang-pedagang bebek di Yogyakarta misalnya. Oh, di Yogyakarta ternyata ada supplier-supplier untuk pedagangnya. Kita kan bisa temuin mereka supplier. Nah, kemampuan penyerapan pasar di Yogyakarta katakanlah hanya sehari 5.000 bebek. Berarti kan masih ada 5.000 lagi. Oh, ini mau ini bisa dilempar di pasar di Solo. Nah, bagaimana kita membuka pasar di Solo dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira langkah yang kita lakukan untuk bisa membuat dan menyusun bisnis plan secara baik lah. Lalu untuk menyusun bisnis plan supaya akurat itu ya cari informasi, cari data yang sedetail-detailnya, Mbak. Ya. Karena perencanaan bisnis atau bisnis plan ini kan asumsi. Nah, proyeksi ya? Ya, proyeksi dan asumsi. Nah, kalau proyeksi kita itu akan akurat, berarti kan data yang diperoleh ya harus akurat. Kalau data kita masih data umum, ya nanti hasilnya juga mungkin juga akan agak melenceng, agak jauh itu range untuk terjadi disnya itu agak tinggi ya. Tetapi kalau data kita akurat gitu, ya nanti perencanaan bisnis itu kita akan mendekati apa yang kita jalankan besok lah kira-kira gitu. Oke, Pak Agus, untuk menyusun bisnis plan ini siapa saja nih Pak yang terlibat, Pak? Nah, untuk menyusun bisnis plan saya kira kalau kita sendiri mempunyai kemampuan, ya saya kira cukup. Tetapi lebih baik kalau bisa dilakukan oleh tim gitu ya, tim yang ada di Badan Usaha Milik Desa, sehingga informasinya akan banyak masuk, ada penyeimbangnya gitu. Kadang-kadang gini, bisnis plan dibikin itu kan tadi asumsi. Nah, kadang-kadang asumsi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Misalnya di dalam mengasumsikan pasar gitu. Oh, pasar misalnya di sini aglonema. Oh, pasar aglonema di Jogja itu bagus loh, ibu-ibu banyak yang suka. Tapi di sisi yang lain, oh, pasar aglonema ini hanya di kalangan tertentu saja, sehingga ini perlu pemasaran yang efektif dan sebagainya. Nah, sehingga kalau banyak masukan itu nanti akan banyak informasi yang didapatkan. Oh, ternyata kan pasarnya ternyata tidak sesederhana apa yang dipikirkan satu orang, banyak orang. Nah, kalau kita mau membuat bisnis plan, ya bisa melibatkan beberapa tim gitu ya. Ada tim yang mengkaji di masalah pemasaran, lalu ada tim yang mengkaji masalah hitung-hitungan, masalah keuangan tadi, keuangan itu ada timnya sendiri, atau bahkan ada tim lagi yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan permodalan. Nah, ini kalau digabungkan itu akan lebih baik lagi. Oke, jadi dibagi ya Pak ya, jadi timnya dibagi-bagi, ini yang bagian apa gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, supaya juga nanti bisnis plan-nya juga lebih, istilahnya lebih detail juga, lebih rinci, lebih akurat ya Pak ya? Betul. Ya. Oke Pak Agus Solik, terima kasih sudah Sama-sama, berbagi ilmu, Bu Diana, berbagi pengalaman dengan sahabat Merafi. Dan jangan lupa sahabat Merafi, kalau ke Jogja wajib mampir ke Aglonema Park. Ada di mana nih Pak Agus? Di BUMDes Tridadi Makmur, Jalan PJKA Drono Tridadi Sleman, Yogyakarta. Oke, jangan lupa. Oke, sahabat Merafi, tetap saksikan terus Bincang Merafi di episode-episode selanjutnya, karena di sini kita akan membahas terkait dengan program PPM, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Bisa melalui BUMDesa
UMKM maupun lembaga ekonomi desa lainnya. Saatnya kami undur diri, saya Diana Arta. Saya Agus Kholik. Sampai Sampai jumpa. jumpa.